Halo Sobat Fiat Justisia, kembali lagi di podcast kita UKM Fiat Justisia Season 2. Tadi lanjutan dari MC yang dipegang oleh Mas Raffi Surya. Dan saya langsung perkenalkan diri aja. Nama saya Maulana Noval Wahyudi, saya dari Komisi 2. Ya orangnya kayak gini aja, sederhana, baik hati, kalem, ya agak buncit dikit. Ya kayak gini, saya dari asal ya. Kalau yang nanya asal, banyak sih sebenarnya. Asalku dari Tegal. Kalau kalian tahu Tegal ya pasti taunya tahu gitu loh. Habis itu umur ya udah tau lah, aku angkatan 19, tua-tua tapi masih kayak semester 1 ya wajar. Eh, aku dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Oke, di depan saya udah ada dua pembicara cantik kita gitu ya. Dipanggilnya, aduh. Langsung perkenalan diri aja kayaknya ya. Iya boleh. Boleh. Suaranya Iya, belum makan. Tolong ya untuk ketua Fiat Justisia. Iya bisik biar nggak kedengeran gitu. Mungkin kakak yang sebelah saya dulu boleh. Oke. Perkenalkan teman-teman, di sini saya sebagai ketua Komisi 1 UKM Fiat Justisia, bernama Yuliana Dinda Maldini, biasa dipanggil Dinda, asal dari Fakultas Hukum angkatan 2018. Oh ya. Ya, perkenalkan nama saya Catherine Putri Andaresta, Fakultas Hukum semester 7 angkatan 2018. Tadi Fakultas Hukum udah. Oh ya lupa. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Bisa dipanggil Keket atau Catherine. Ya, sebelumnya kita ngadain podcast ini sudah mematuhi protokol ya. Lihat aja contohnya hand sanitizer udah ada. Cuman kurangnya ya makanannya belum ada. Itu aja sih kurangnya. Oke, langsung ke pertanyaan aja ini. Udah siap belum? Ya, Bismillah. Langsung aja. Dari kakek sendiri nih, kenapa masuk UKM Fiat gitu loh? Padahal kan UKM lain banyak. Itu udah tahu. Taunya dari aku kan. Aku emang influence ya. Enggak bisa. Tapi ya itu beneran. Kalau aku sendiri jujur sebenarnya aku itu ini cerita sedikit ya. Kayak dari semester 1 itu sebenarnya aku udah diajakin sama teman-temanku. Aku pun ikut UKM Fiat Justisia, pasti kita kena lah dapat omongan dari teman-teman kan, "Apa sih UKM Fiat Justisia?" Dari kakak tingkat juga gitu kan pasti. Nah, teman-teman dekat aku itu rata-rata aku tuh berlima temenan, itu empat-empatnya masuk UKM Fiat Justisia. Ya bisa dibilang bestie banget gitu kan. Itu dari awal kuliah kan. Nah, aku tuh dulu awal banget itu udah terlalu banyak ikut UKM. Waktu dulu itu adalah ya yang UNIF, pokoknya itu ada 2. Nah, aku pikir lagi kenapa aku ngapain ikut Fiat kan, teman-teman aku gitu. Habis itu ya udah aku nggak ikut, ternyata kok aku menjadi tersendiri gitu kan. Dan ternyata aku ngelihat kayak, oh iya ya kayaknya UKM Fiat Justisia itu seru ya. Ada maksudku aku melihat teman-temanku dengan kegiatan-kegiatannya yang walaupun banyak pun kayak tetap enjoy, asik gitu. Kayak aku jadi kepengen deh nanti jadi aku masuk UKM Fiat Justisia itu di semester 3. Ya semester 3. Itu aku baru ikut dan ya sampai sekarang. Dan semester 1 saya menjadi kupu-kupu. Di kuliah pulang tapi jangan dicontoh ya, kayak agak nyesel sedikit tapi karena masuk UKM Fiat Justisia jadi aku punya relasi banyak. Maksudnya jadi langsung walaupun agak terlambat sedikit tapi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Oke, mantap. Mungkin itu dari kakek, dari Kak Dinda dulu nih. Aku mau denger kenapa lo masuk UKM Fiat Justisia, tapi UKM lain banyak. Tapi ini UKM Fiat Justisia gitu. Kalau dari aku sendiri, pengen ikut UKM Fiat Justisia itu berawal dari Unesper ya, Maul. Itu dari Unesper, aku lihat tuh kayak kakak-kakaknya tuh kayak bener-bener nerima gitu loh mahasiswa baru. Ayo deh sini daftar, terus dijelasin. Baru di Unesper aja udah dijelasin detail gitu, dan pas lagi masuk juga beneran dibimbing gitu sama kakak-kakak seniornya gitu. Jadi di situ tuh kayak nggak ngerasa apa ya, anak baru dan kayak senior sama anak baru tuh nggak ada tingkatan yang harus bener-bener ya jadi bener-bener disambut dan ya betul banget, jadi bener-bener disambut dan dibimbing gitu. Dan akhirnya ya udahlah
aku niatin lagi untuk mau masuk UKM Fiat Justitia dan daftar masuk UKM Fiat Justitia sampai sekarang dari semester 1. Iya, betul. Iya. Iya, ini jadi di sini kayak walaupun perbedaannya dia masuk, walaupun kita satu angkatan, Dinda itu masuk di semester 1, aku masuk semester 3, tapi kita tetap bisa menjalaninya bersama. Ya Betul. So yang sweet. mau masuk dari semester 3 boleh banget. aku pikir masuk dari semester 1 gitu loh. Jadi udah banyak relasi dari awal. Tinggal nanti semester 3 udah ketemu prospek kan. Ya, tapi nggak tidak menutup kemungkinan untuk yang semester 3 untuk join juga, karena maksudnya contohnya aku lah, nggak usah yang jauh-jauh, maksudnya aku pun walaupun masuk di semester 3 bisa mengimbangi gitu loh. Kita itu harus mengeksplor diri kita sendiri, maksudnya walaupun kita masuk seandainya telat seperti aku itu nggak apa-apa gitu loh, Maul. Tapi ya benar kata kamu kayak tadi lebih baik di semester benar. Aku juga sama kayak kakek masuk dari semester 3 karena semester 1 kupu-kupu. Aduh. Oke, lanjut aja ya, langsung ke pertanyaan kedua ya. Ini kan dari Kak Dinda dari komisi 1 dan dari kakek komisi 2. Menurut kakak UKM Fiat Justitia itu apa gitu? Pasti kan dari yang lain banyak yang tanya apa itu UKM Fiat Justitia. Aku sendiri pun masuk doang gitu loh. Oke, kalau dari aku sendiri ya, apa itu UKM Fiat Justitia. Kalau dari awal yang aku tahu itu UKM Fiat Justitia itu UKM yang pengabdian masyarakat di bidang hukum ya. Dan tentunya aku tertarik karena memang jurusan itu UKM Fiat Justitia itu sejalur dengan jurusan aku di kuliah gitu. Dan ya adalah sekalian aja mencoba, kayak besok juga di semester 6 semester 7 juga ada KKN yang dimana kita bakal pengabdian masyarakat. Jadi kita aku sendiri pengen ngelatih aku sendiri pengen ngelatih di pengabdian masyarakat. Betul. Gitu sih. Ya. Tadi apa pertanyaan? UKM Fiat Justitia itu apa? Aduh. UKM Fiat Justitia itu menurut aku ya, aku juga dulu tuh kayak apa sih UKM Fiat Justitia, apa sih UKM Fiat Justitia gitu kan. Pasti banyak yang nanya, paling taunya dari temen, dari kakak tingkat gitu kan, yang penting ikut aja deh gitu. Kalau UKM Fiat Justitia itu benar tadi kata Kak Dinda, itu ada pengabdian di bidang hukum. Sebenarnya kalau untuk pengabdian di UKM di UNES itu tuh yang pengabdian itu ada beberapa. Cuma ya Fiat Justitia ini berfokus pada hukum gitu. Nah, kalau aku sendiri ya mungkin aku nggak, lebih senang aja gitu karena aku suka aja kayak ada apa ya namanya, untuk fisiknya gitu loh. Kalau lebih suka yang bertemu langsung dengan orang, langsung berkomunikasi, apa ya bahasanya, berkomunikasi lah sama orang gitu kan. Kalau aku sukanya gitu kan. UKM Fiat Justitia itu pokoknya pengabdian di bidang hukum, dan kita juga ada pendampingan hukum di pengabdian itu kan. Ya itu bentuk wujud dari pengabdian di bidang hukum itu ada dari itu sendiri itu berfokus pada komisi Kak Dinda kan tadi, makanya gitu. Mungkin Kak Dinda lebih senang di hukum gitu. Jadi dari kakek sendiri ya bukan karena ada banyak temennya di situ, tapi juga ada tujuannya ya masuk UKM Fiat Justitia itu tersendiri ya. Oke, lanjut aja langsung ya. Lanjut. Selama menjabat sebagai komisi 1 dan komisi 2 itu memerlukan tenaga ekstra nggak? Aduh, kayak kuliah ya, memerlukan tenaga ekstra gitu loh, untuk apalagi yang saya tahu tuh komisi 2 jumlahnya agak banyak ya. Anak saya banyak. Iya benar. Asrama putri kalau sekarang. Iya. Jadi untuk cowok-cowok mungkin cowok-cowok bisa lah masuk ke UKM Fiat Justitia. Soalnya banyak juga kok ya kayak sebenarnya. Langsung aku jawab sekalian nggak apa-apa ya. Maaf ya MC. Ya langsung apa sih namanya, untuk di komisi 2 sendiri untuk tenaga ekstra ya semua sebenarnya, nggak cuma komisi 2, komisi 1, komisi 3, komisi 4 itu semuanya sama. Walaupun mungkin ada kesulitan-kesulitannya kan. Kalau aku tenaga ekstraku mungkin ya karena aku harus mengakomodir karena anakku itu sekitar 50-an.
Dari yang lain kan paling cuma 20 ya Kak Dinda. 20 30, aku tuh hampir 50 40-an. Iya, bukan lagi. Kalau jadiin supporter udah kenceng banget suaranya. Meriah. Iya, benar-benar. Itu dan cowoknya itu kalau untuk komisi 2 ya, kamu tahu sendiri itu cuma bisa dihitung jari lah. Lebih banyak perempuannya. Iya, asrama perempuan makanya. Iya, tapi tidak tetap maksudnya sejalan kan, tidak timpang sebelah yang mana gitu. Paling tenaga ekstranya aku cuma harus mengakomodir karena palanya banyak, harus tahu banget ini apa nih anak ini, misalnya yang ini nggak bisa masuk karena ada organisasi lain atau seperti itu, kayak gitu sih kalau aku. Kalau komisi 1 sendiri tuh nggak sebanyak dari komisi 2 ya, yang anggotanya tuh hampir 50 sendiri. Kalau dari komisi 1 tuh paling apa ya tadi pertanyaannya? Maaf MC. Tenaga ekstranya. Tenaga ekstranya mungkin kayak kita harus apa ya, tentang kayak advokasi gitu kan, kayak mendampingi, terus kayak memberi pemahaman ke masyarakat ini loh tentang isu hukum yang lagi terjadi dan gimana sih tentang cara penanggulangannya gitu. Dan kalau misalkan kita menyampaikan secara secara langsung itu kan enak ya, tapi kan karena lagi pandemi gini kan kita sulit ya. Jadi kita harus kerja kerasnya tuh kayak bener-bener kita harus mematangkan gimana sih bikin proja dan konsepan yang betul dan kita sesuai sama tujuan kita gitu. Itu sih mungkin kerja kerasnya di situ aja ya. Komisi 1 alhamdulillah asik-asik sih. Jadi kalau misalkan dari saya sendiri kasih apa ya, tugas atau arahan gitu ya, mereka menyanggupi dan cepat menerimanya gitu. Iya. Jumlahnya itu sekitar hampir 30 lah. Nggak beda jauh sih. Suka dukanya apa nih? Dari saya dulu. Kalau suka dukanya tuh ya itu sih mungkin kita ngatur banyak orang ya. Itu banyak kayak ide-ide dan mungkin kayak kita berpendapat jangan gitu Kak, jangan gini, lebih baik gini. Jadi kita tuh susahnya kayak misalkan kita jadi ketua udah punya konsepan gini, tapi ternyata anak-anaknya udah punya konsepan lain. Kita ya harus bisa menampung, menyesuaikan gitu. Terus suka dukanya tuh apa ya? Kita tuh pengennya ketemu langsung gitu loh. Ketemu langsung, ngobrol langsung, terus main atau makan bareng gitu. Tapi akhirnya cuma bisa komunikasi lewat WhatsApp atau Google Meet atau Zoom aja gitu. Itu sih dukanya ya. Enggak. Untuk suka dukanya sih ya, menurut aku tuh walaupun ya kita nggak bisa menutup kemungkinan lah ya, duka tuh banyak banget ya kan. Tapi untuk di komisi 2 menurut aku banyak yang tertutupi oleh sukanya. Iya, dukanya tertutupi oleh sukanya, kayak diobatin gitu loh. Jadi tuh udah luka diobatin lagi gitu. Enggak deh. Aku belum selesai ngomong kamu. Kok dipotong? Kayak maksudnya walaupun dukanya ya itu mungkin karena nggak bisa bertemu langsung, sedangkan aku tuh kepengennya ya tadi kan ngomong aku sukanya itu komunikasi secara langsung gitu kan. LDR susah gitu. Jadi tuh aku pengennya tuh ketemu langsung gitu, ketemu dukanya di situ, tapi tetap anak-anaknya alhamdulillahnya ya pada informatif, maksudnya di chat juga pada bales gitu. Ya kalian lah. Sudah cukup. Enggak ada, soalnya banyak sukanya. Jadi kalian harus masuk. Oke, nggak jauh beda pertanyaan yang berikutnya itu tantangannya. Tantangan di komisi 1 dan komisi 2 itu apa? Dari aku dulu. Boleh. Mungkin tantangannya aku sendiri karena walaupun aku di sini juga menjadi ketua, tapi aku juga di sini belajar. Jadi kita di sini tuh sama-sama belajar ya Kak Dinda ya. Jadi walaupun kita ketua komisi, ketua UKM Fiat Justice sendiri gitu kayak Kak Azhar itu, kita tetap semuanya tuh proses belajar. Jadi aku pun kayak masih suka kok mepet-mepet deadline gitu, nggak bisa dipungkirin itu masih jeleknya. Maksudnya aku pun kadang suka lupa ngingetin anak-anakku, dan alhamdulillahnya itu anak-anakku tuh masih Kak Keket ini ya, kayak ngasih tahu
ngasih tahu deadline iya, yang penting kayak aku misalnya cuma ngingetin, "Ini ya abis ini Unesper," gitu, "Ini PAB ya," itu. Mereka yang langsung, "Ini Kak Keket, ini," gitu. Tantangannya ya paling di itu, abis aku suka lupaan, abis itu tapi ya diingetin, saling melengkapi, saling Agentnya melengkapi. siapa sih? Kalau boleh tahu. Kak Unesper tuh yang tadi itu loh, yang jadi MC itu loh. Iya, yang agak centil itu loh. Tahu Gitu. sendiri lah kalian. Mm-mm. Kenalan diri loh tadi. Iya. Oke, jadi Kak Dinda. Yang pertama konsepnya apa? Kayak gimana sih? Kayaknya komisi 1 tuh gitu. Lurus aja. Nggak beda ya sama komisi 2 ya? Enggak, komisi 2 tuh bagus banget. Kamu jangan seperti itu. Enggak, maksudnya- Anak-anak itu bagus. Komisi 1 lempeng banget tuh emang. Gimana itu cara ngerangkulnya kalau lempeng kayak gitu? Nggak lempeng sih sebenarnya, kita apa ya, kalau komisi 2 itu kan lebih ke internalnya ya, gimana sih bikin suasana aktif dan akrab gitu loh. Kalau di komisi 1 sendiri itu gimana kita mikir untuk bikin pengadvokasian ke masyarakat lebih luas gitu loh. Jadi mungkin kalau dibilang lempeng sih nggak lempeng ya, karena kita juga harus kritis gitu kan. Dan itu sih menurut aku yang menjadi tantangan sendiri ya, karena kan kita harus mencari gimana sih permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dan kita harus mengedukasi itu gimana. Jadi kalau sebelum kita mengedukasi, kita harus tahu terlebih dahulu gitu. Itu tantangannya yang pertama ya. Yang kedua tuh ya mungkin kalau misalkan kita memang tidak bisa mengedukasi kita sendiri, kita bagaimana mengedukasi orang lain. Bagaimana mengedukasi orang lain gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu ya tantangannya kita ubah jadi gimana sih kita bisa mendatangkan seseorang yang memang tahu dan paham di bidangnya gitu. Itu sih mungkin tantangannya, dan apa ya, penyampaiannya aja sih itu yang sulit ya, karena lagi pandemi kayak gini. Jadi kalaupun mau bikin program offline itu harus bener-bener bikin konsep yang sesuai sama peraturan universitas dan satgas-satgas Covid gitu loh. Jadi Karena online kayak gitu juga agak susah ya betul. Harus baca karakter orang ya. Iya, betul Kalau banget. baca karakter orang baru apa katanya? Tembak. Oke, mungkin terlalu dalam. Langsung aja. Ini karena aku kemarin banyak tanya nih. UKM itu sebenarnya itu fakultas apa univ? Karena yang aku rasain sendiri, aku kan dulu kemarin juga jadi pendamping banyak nih. Ini apa sih UKM ini apa fakultas? Gimana nih dari kakak? Ya untuk seperti bisa dilihat sebenarnya UKM Fiat Justitia itu universitas. Tapi ya Kak Dinda emang dulu itu dia itu di fakultas. Secara sejarah sih Secara kita ini. ya ini secara sejarah itu emang UKM Fiat Justitia itu dulu fakultas hukum. Ini fakultas hukum itu masih campur sama fakultas ilmu sosial FIS. Nah, dengan ALB yang keren banget, luar biasa banget, itu memperjuangkan lah kayaknya pengabdian ini walaupun di bidang hukum tuh harus nggak cuma fakultas hukum doang nih gitu kan. Akhirnya diperjuangin lah, akhirnya masuklah ke UKM universitas. Makanya dari kita sendiri walaupun katanya di bidang hukum, tapi itu nggak cuma di bidang nggak cuma di hukum aja. Kayak komisi ketua komisi 4 ketua komisi 3 sendiri itu dari FBS. Ya kan? Habis itu ada yang dari FIS, ada yang dari FT. Pokoknya semua fakultas itu setauku udah masuk semua ke UKM Fiat Justitia. Jadi itu nggak cuma fakultas hukum doang ya teman-teman yang bisa gabung sama yang kita. bisa gabung. Oke, itu dari teman-teman. Jadi karena namanya Fiat, jadi bukan cuma anak FBA ya. Jadi itu campur dari fakultas lain. Dari aku dulu juga mikirnya dulu dari Fiat tuh dari FBA doang. Tapi pas aku masuk, ada anak FBS, itu kan jadi tambah relasi. Betul. Kenal anak Iya. Chatting-chattingan ya. Langsung cek dulu, langsung lihat nomornya. Oh iya, profil dulu nggak sih? Profil dulu. Oh iya. Cek visi. Aduh. Oke, langsung lanjut aja. Itu di komisi 1 dan 2 itu program kerjanya apa sih? Mungkin dari komisi 1 dulu ya. Agak
Oke. Liburan sama program kerja. Tapi enjoy kan? Aduh. Kalau di Komisi 1 sendiri itu di tahun ini ya, Mas Maul, ada 4 proja. Di antara itu ada diskusi internal, 2 kali dilaksanakan diskusi internal, tapi karena memang, dicukupkan untuk pelaksanaan sekali diskusi internal, akhirnya yang diskusi internal yang kedua itu diganti dengan pelatihan. Pelatihan, gimana sih cara menulis legal opinion yang baik dan benar gitu, dan itu kita mendatangkan dari advokat yang memang sudah terkenal di Semarang ini gitu. Dan yang ketiga itu ada, pendampingan hukum. Itu kita laksanain secara offline di daerah Pasar Johar, di mana, kita mengangkat tema tentang kekerasan seksual gitu, yang mungkin, di situ memang rawan ya, memang rawan dan mungkin bisa, apa ya, peluang terjadi kekerasan seksual di situ tuh besar gitu, dan akhirnya kita melakukan tentang, pendampingan hukum di situ, di mana ada, salah satu korban yang mungkin, nanti bisa kita dampingi untuk ke ranah hukumnya itu gimana gitu. Dan yang keempat itu ada tentang sekolah advokasi rakyat. Nah, masalahnya itu sekolah advokasi rakyat ini sudah mau dilaksanakan, namun terkendala, dari status Covid yang meningkat waktu itu gitu. Akhirnya kita tunda dan, kita pending dulu untuk sementara waktu, apakah bisa terlaksana di tahun ini atau tahun berikutnya gitu. Itu Oke, sih. mungkin dari aku penangkapanku tadi kayak ada di Pasar Johar ya, ada Betul. kegiatan pengabdian apa ya? Iya. Itu jadi kalian kalau mau masuk Komisi 1 mau tahu Pasar Johar ya masuk Komisi 1. Gitu loh. Ini itu dari kakek gimana? Kalau dari Komisi 2 sendiri, aduh sampai ngelap air Aduh. mata. Enggak. Berat banget. Itu Komisi 2 sendiri itu adalah pengembangan organisasi. Komisi 2 itu bergerak di pengembangan organisasi. Itu apa sih? Kita itu di internal. Komisi 2 itu kan lebih ke internal untuk lebih karena kita beda-beda fakultas. Jadi Komisi 2 itulah yang menyatukan mereka, maksudnya biar lebih kenal kakak, yang maksudnya yang baru masuk dengan yang udah lama masuk gitu. Habis itu ada 9 program kerja, alhamdulillah ya Bunda. Wow, banyak Coba banget. kita hitung, saya lupa juga. Yang pertama itu ada first gathering itu maaf, first gathering oh ya. Ya. First gathering itu kayak misalnya kalau misalnya kita offline itu kita bisa kayak main lomba-lomba gitu. Untuk itu tuh adalah agenda pertama saat kalian tuh masuk ke UKM Fiat Justicia. Itu agenda pertama pasti itu. Dulu tuh namanya apa? Training upgrading. Dulu upgrading namanya. Sekarang first gathering. Habis first gathering itu aku nambah ada TDO, training dasar organisasi. Itu tuh melatih soft skill. Kalau kemarin aku itu pelatihannya ada di public speaking. Habis itu ada leadership training. Dan yang tadi mungkin episode sebelumnya ya. Kak Azhar nerangin kalau mengundang wakil DPRD Semarang. Alhamdulillah. Iya benar. Itu di kepemimpinan. Kita juga ngundang dari ALB kita juga, itu keren-keren banget. Itu hakim apa jaksa ya? Hakim. Di Papua ya. Pokok aku sedikit lupa kalau seingat aku di Papua itu. Habis itu satunya itu ada dari dosen universitas sendiri. Aduh aku lupa Bunda, maaf. Tapi dia dari dosen FIS. Itu keren. Tiga itu keren banget. Jadi itu melatih kita leadership training itu untuk kepemimpinan, dasar organisasi itu seperti apa, garis koordinasi itu seperti apa. Habis itu udah berapa tadi? 3. Habis itu aduh lupa banget. Oh, bukber. Itu adalah hahaha kita refreshing dari kita buka bersama itu alhamdulillah bisa terjadi offline akhirnya pas pandemi, tapi kita tetap menerapi protokol kesehatan. Abis itu kita makan bersama, pokoknya di situ ada games, bisa dilihat, cek di IG Fiat Justicia ya kan, di follow itu
Di follow. Jika di follow berarti Mm-mm. bukan aku ya. Iya, benar. Itu kita bukber, setelah bukber kita ada halal bihalal. Halal bihalal itu kita mengundang juga ALB saling biar oh ini loh kita tidak terputus karena kata Kak Azhar tadi kita tidak akan terputus sampai walaupun kita sudah lulus pun gitu. Ya tadi aja pembicara dari ALB gitu. Habis itu udah berapa? Banyak banget ya. Udah 5 ya. Iya, saking lamanya. Sekarang kita lagi unfair. Asik. Ini nih unfair. Unfair itu adalah ya itu mempromosikan apa sih UKM Fiat Justicia. Habis itu nanti setelah unfair itu ada PAB. PAB itu adalah masa orientasi ya Kak ya. Iya, Kayak bahasanya penerimaan. penerimaan anggota baru. Anggota baru. Itu kita di ya apa ya? Kayak pertama kali lah perkenalan. Oh gini ya cara mengerjakan sebuah prokja gitu di PAB itu. Tapi ya tetap senang-senang juga kok, tenang aja, nggak mubal-mubal banget. Iya. Komisi 2 cuma isi aja senang-senang. Habis itu tetap jalan, tenang aja. Nah, abis ini prokjanya Mas Maul itu itu ada makrab. Makrab itu malam keakraban. Ya disitulah setelah kalian diterima di UKM Fiat Justicia, kita yuk bareng-bareng tanya namanya siapa. Maksudnya lebih mengenal aja di malam itu. Maksudnya kan mungkin kalau di malam keakraban kan lebih santai gitu. Jadi lebih gimana? Kalau PAB kan kayak namanya baru kan masih belum bisa ngomong apa-apa gitu. Abis itu lah yang terakhir inilah puncak asik. Puncak sebelum pergantian kepengurusan. Itu ada A Day to Remember. Iya. Aku deg-degan banget sumpah yang di situ. A Day to Remember itu mungkin bakal ada collab sama komisi-komisi itu. Jadi kalian harus banget daftar UKM Fiat Justicia walaupun di komisi 2 itu banyak, komisi 1, komisi 3, 4 itu, tapi kalian bakal enjoy banget. Apalagi nanti maksudnya kita punya nggak cuma kerja aja gitu loh, kita juga punya apa ya, sesuatu yang menyenangkan. Betul. Teman-teman tadi dengar dari cerita komisi 2 kayak gimana gitu ya. Apalagi saya sendiri PJ makrab karena kita bisa PC aja. Kalau saya sini online, kalau kalian tahu sendiri makrab online tuh gimana gitu ya. Ya insya Allah nanti aku bisa ada offline. Amin. Iya kalau nggak ribet ya. Ini nih kalau nggak ribet dalam tanda kutip. Jadi tadi ada juga banyak program kerja juga dari komisi 1, jadi nggak kalah dari komisi 2 juga lah, asik-asik juga. Jadi mau kalian ditempatkan komisi mana tetap kalian ikuti, tetap enjoy. Jadi dari kalian mending langsung gabung aja dari semester 1. Yang telat ya harus aja semester 3 karena anak-anak juga asik, banyak juga program-program kerja yang asik. Jadi dari aku mungkin sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.